الفاتحة والقبول تمام بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى حضرات جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء الصالحين من مشارق الأرض ومغاربها ثم إلى حضرة جميع الأقطاب والأوتاد والأبدان جميع مشايخنا في الدين جميعا بين أمهاتنا أزواجنا وذريتنا أحبابنا أجمعين جعلنيتنا تحت نية حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أسلافنا الصالحين قدم عزيز حبيب بن عمر بن محمد بن سالم بن محمد بن عبد الله جميع شيخنا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال: ويهمنا من ذلك أنه كانت هناك جلسة من أولياء الأمور والكبار مع الصغار يشعرون فيها بالرحمة والحنان والعطف. Pembahasan kita pada kali ini masih dalam kitab Shalahul Usrah wa Dawrul Abawaini fit Tarbiyah di jilid yang kedua. Al-Habib Umar di sini berbicara tentang bahwa kebanyakan mereka orang-orang yang ada di Tarim Hadramaut setiap harinya selalu berkumpul dengan masing-masing keluarganya, bahkan 2 kali. Yang kalau misalnya yang pertama mereka mengadakan perkumpulan ba'dal isya, ba'da salat isya berjamaah, kemudian makan malam, kemudian mereka berkumpul. Apa yang sudah mereka lakukan, tugas apa yang sudah mereka lakukan, baik di sekolah, di majelis, di kerjaan dan sebagainya, sambil santai. Kemudian sampai pada akhirnya mereka tidur. Dan pertemuan kedua mereka di waktunya duha. Setelah mereka salat subuh berjamaah, kemudian zikir, kemudian di waktu-waktunya duha, ada sebagian mereka sebelum berangkat ke sekolah, sebelum berangkat ke majelis, sebelum berangkat ke masjid, sebelum berangkat ke sawah, perkebunan dan sebagainya, mereka kumpul dulu sambil ngeteh. Itu yang disebut dengan jalsatul qahwah. Itu duduk sambil ngopi. Dan itu tradisi. Artinya mereka berbicara tentang rumah tangga mereka, apa yang harus mereka lakukan, yang mereka sudah lakukan, kegiatan apa, tujuannya kepada anak, istri, keluarga dan sebagainya. Kalau misalnya itu dilakukan oleh orang awam Tarim, bagaimana orang-orang khususnya? Dan ini mujarrab, artinya sudah dipraktekkan dan berapa banyak dari kalangan-kalangan mereka berhasil. Karena ini ada satu kedekatan jiwa dari mereka untuk satu sama lain saling bermusyawarah. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa syawirhum fil amr." Dan bermusyawarahlah engkau ya Rasulullah kepada mereka dengan urusan. Artinya ini anjuran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian betul dilakukan baginda Rasulullah kepada keluarga, kepada para sahabat, kepada para kemudian sahabat, kepada para tabi'in, kemudian para tabi'in kepada para tabi'in dan begitulah gitu. Dan ini metode yang sudah diterapkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai saat ini masih berjalan, alhamdulillah. Dan perlu kita untuk mengikuti perjalanan-perjalanan mereka. Karena sebaik-baik perjalanan itu adalah perjalanan salaf kita. Wa khairut thariq, sebaik-baik perjalanan
itu thariqatul aslaf, yaitu atau yang disebut dengan thariqul aslaf, perjalanan ulama-ulama salaf kita terdahulu. Karena mereka tidak ada zaignya, tidak ada dalalnya, tidak ada kurangnya, tidak ada salahnya. Kalau kurang saja tidak, bagaimana salah? Tidak ada yang bengkok, tidak ada yang berbelok dan sebagainya. Kenapa? Perjalanan mereka adalah perjalanan yang lurus. As-siratal mustaqim, perjalanan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitulah perjalanan mereka para aslafun salihun. Wa yahummuna min dzalika, dan memberikan perhatian kepada kita yang demikian itu, annahu kanat hunaka jalsatun, yang di sana ada jalsah. Jalsah itu artinya duduk-duduk, min auliyail umur, dari mereka para auliyail umur, artinya orang-orang yang mempunyai wewenang, orang yang mempunyai tanggung jawab kepada satu urusan. Wal kibar ma'al sighar, yang besar yang kecil berkumpul. Yash'uruna fiha birrahmah, yang mereka merasakan dalam perkumpulan tersebut penuh dengan kehangatan kasih sayang. Betapa tidak yang tua, yang muda kumpul bersama sambil ngopi, Masya Allah, sambil ngobrol santai, Masya Allah. Bagaimana nak tadi hafalannya, nanti ngaji bagaimana, terus diungkapin lagi dari anak yang paling besar sampai anak yang paling kecil. Andaikan ada di situ cucu-cucunya, ditanya semuanya. Jadi rahmah, nikmat, ada satu keteduhan, wal hanan, wal atfi, ada satu kelembutan dan ada satu keteduhan dalam keluarga tersebut. Kalau dalam satu keluarga sudah menjalankan model seperti ini, seberat apapun permasalahan bakal menjadi ringan. Sebanyak apapun permasalahan bakal menjadi mudah. Kenapa? Karena ada satu perjalanan yang sudah dijalankan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makhraj, itu jalan keluar kesulitan rumah tangga, itu sebenarnya satu pendekatan. Rumah tangga bisa jadi hancur, orang tua dengan anaknya, anak dengan orang tuanya bisa jadi hancur karena mereka tidak satu sama lain saling komunikasi. Tidak ada komunikasi, tidak ada satu kedekatan. Ini kalau misalnya setiap hari dilakukan seperti ini pendekatan yang sangat luar biasa. Ya, pendekatan yang sangat luar biasa yang dibiasakan nih. Kalau misalnya makan berjamaah atau sarapan pagi berjamaah, makan malam berjamaah, itu kan nikmat. Ini tidak, terkadang kalau misalnya kita lihat bapak makan di mana, ibu makan di mana, anak-anak pun makan di mana-mana. Yang kalau kita lihat, Masya Allah, yang anak-anak muda makannya udah mulai di restoran, atau kalau lagi mau ngopi, ngopinya di coffee shop, gitu, Masya Allah, gitu. Yang bapaknya makan di restoran atau sambil santai di sana dan di sini, ibunya begitu juga, sibuk dengan arisannya, sibuk dengan kaum-kaum keperempuanan yang lain. Oh, insya Allah, bagaimana ini yang disebut dengan baiti jannati? Bagaimana yang disebut dengan bahwa ini adalah rumahku, adalah surgaku? Tidak tercipta dan tidak nampak. Kenapa? Ini neraka walaupun mereka mempunyai ekonomi yang tinggi, mereka mempunyai harta yang banyak, mereka mempunyai sarana yang lengkap, tapi tidak disertai dengan komunikasi, tidak bakal menjadi nikmat adanya. Jadi rusaknya rumah tangga diantaranya lantaran tidak ada satu komunikasi di antara keduanya, suami istri atau orang tua dengan anak. Ini yang kalau misalnya di sini ada satu kekosongan, susah untuk membentuk rumah tangga yang benar. Jadi ini benar kalau dikatakan oleh Habib Umar. Betapa contoh kita ambil dari satu contoh Tarim contohnya. Itu yang mereka lakukan ini rutin jamaah sekalian. Kalau misalnya itu adalah di bulan suci Ramadan, mereka berkumpul ketika waktunya sahur dan waktunya berbuka, atau malam hari selesai sholat tarawih, Masya Allah, berkumpul juga mereka, nikmat sekali, luar biasa. Tidak ada batas di antara mereka, santai, Masya Allah, gitu. Yang anak memberikan makan kepada orang tuanya, yang lebih muda di antara mereka
menaruh sesuatu di hadapan yang lebih tua di antara mereka. Masya Allah, sebuah kelembutan, rahmat tadi dikatakan oleh Al-Habib Umar. Wa yash'uruna fiha aidan, dan mereka pula merasakan dalam jalsa tersebut, dalam perkumpulan tersebut, bihtimamin, ada satu kepentingan fil qadaya wal masail, dalam menjalankan hukum-hukum atau permasalahan-permasalahan rumah tangga bakal dimudahkan. Permasalahan rumah tangga bakal dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada satu komunikasi jalan di situ. Masya Allah. Wa annahum amama wajibatin, yang bahwasanya mereka berada dalam satu kewajiban fi hayatin mu'addatin litazawwudi li hayatin ba'da hadhil hayat, untuk satu kehidupan yang dipersiapkan untuk kehidupan setelah kehidupan ini. Artinya rumah tangga tersebut dipersiapkan untuk apa? Untuk nanti, ke depan. Karena hari kita menentukan untuk hari yang akan datang. Gitu. Bagaimana mungkin akan datang kita bakal menjadi baik kalau misalnya sekarang tidak menjadi baik. Sekarang kita menjadi baik karena memang masa lalu kita baik. Masa yang akan datang kita mau menjadi baik kalau misalnya sekarang kita baik. Rumah tangga, kita mau mengharapkan rumah tangga 10 tahun atau 20 tahun ke depan baik. Sekarang kita harus perbaiki. Nanti di alam setelah dunianya kita, di alam barzakh, kita mau satu keutuhan rumah tangga bakal kembali lagi. Yang suami dan istri, istri suami, orang tua dan anak, anak dan orang tua, ketika mereka sudah berkumpul jadi satu di alam barzakh, mereka bakal berkumpul lagi, Masya Allah, berkumpul dalam Raudhatul Jannah, taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berada di dalam dunia, mereka berkumpul dalam rahmah, kemudian berada di alam barzakh, mereka juga berkumpul di mana? Di Raudhah, di taman surga, Masya Allah. Fi Raudhatil Jannah. Ini merupakan sebuah keindahan jamaah sekalian. Inilah yang disebut dengan rumah tangga. Kalau misalnya ada rumah tangga yang kelihatannya saja rumah tangga, tetapi batinnya tidak, nampaknya zahirnya memang betul, Masya Allah. Tadi saya katakan semuanya lengkap, sarana dan prasarananya lengkap. Yang bapak satu mobil, yang ibu juga, anak-anaknya, dia punya anak 10, semuanya punya mobil. Bahkan semuanya punya rumah, semuanya punya sarana, perlengkapan. Masing-masing, waduh, sarana olahraganya ada. Dari mulai tenis meja sampai pingpong, sama dia juga. Atau misalnya main basket atau apa semuanya. Allahu Akbar, sampai sepak bola, lapangan sepak bola dia punya. Silahkan, itu semuanya silahkan. Tapi komunikasi dalam satu rumah tangga merupakan sebuah kemestian. Komunikasi satu rumah tangga, Masya Allah. Ini kalau misalnya satu sama lain mengatakan sibuk, suami mengatakan sibuk, istri pula, padahal tugasnya istri enggak ngapa-ngapain, cuma untuk ngurus rumah tangga saja. Terkadang duit suami dihabisin. Ini kalau istri yang tidak baik, tugasnya cuma untuk menghambur-hamburkan harta. Udah menghambur-hamburkan harta, dia ketemu kawan kesana dan kesini, kesana dan kesini. Jahanam nih istri yang kayak begini. Ya, istri yang kayak gini jahanam. Walaupun dia mengatakan tidak, hakikatnya iya. Iya, istri-istri jahanam. Istri-istri jahanam siapa? Istri-istri jahanam. Istri-istri yang tugasnya cuma menghabiskan harta suaminya. Dia nggak tahu harta suami dicari dari mana. Tugasnya yang penting ada dan ada. Ini enggak benar. Yang seharusnya sang istri mempunyai satu kewajiban, di mana dia di antara kewajibannya adalah menjaga harta sang suami untuk kebaikan. Sampai bahkan dikatakan andaikan sang istri dia bersedekah tanpa izin dari sang suami, dosa besar. Ya, dosa besar. Sang suami yang mendapatkan pahala, tapi sang istri boro-boro dia dapat pahala, yang ada adalah dosa tanpa izin dari sang suami. Jadi betapa tuh kalau misalnya sedekah saja wajib dengan izin dari sang suami, apalagi dia membuang atau Allahu Akbar, dibuat sana sini, perjalanan sana sini dengan teman-temannya, makan sana dan di sini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lihat perjalanan zaman-zaman sekarang kita ini.
Ada yang disebut dengan apa namanya kaum perempuan yang pada kerja apa namanya emansipasi. Silakan. Justru yang mengangkat harkat dan martabat keperempuanan itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dilupakan Rasulullahnya, dilupakan syariat baginda Rasulullahnya. Andaikan tidak ada Rasulullah, bagaimana mungkin perempuan terangkat? Yang perempuan selalu dalam keadaan terbawah dan terbawah dan terbawah. Baginda Rasulullah yang mengangkat derajat keperempuanan. Sekarang Masya Allah perempuan bertingkah, dia kesana dan kesini. Masya Allah, dia punya HP, seharian dia punya HP, seharian dia sibuk dengan HP, dia lupa dengan tugasnya dia. Tugasnya dia apa? Menjaga suami, menjaga anak-anak suami, menjaga harta suami. Oh, dia main HP lagi, walaupun manfaat, tapi ketika di hadapan suami, HP tidak menjadi manfaat. HP tidak, ini Masya Allah, bahkan dikatakan oleh mereka para ulama-ulama kita zaman sekarang, orang yang kebanyakan main HP, berarti kebanyakan dia bergaul dengan syaitan. La'natullah alaih, na'udzubillah min dzalik. HP lagi, HP lagi, dijadikan komoditi, barang dagangan, dijadikan semuanya di HP lagi. Kalau misalnya pulang, bangun tidur semuanya HP. Bangun tidur HP, mau tidur HP. Yang akhirnya mimpinya juga, sampai mimpinya adalah HP. Astaghfirullahaladzim, musibah besar. Ya, musibah besar, musibah zaman sekarang. Ya, musibah zaman sekarang. Allah selamatkan kita dari gangguan syaitan yang terlaknat itu. Dibiasakan kalau lagi kumpul jangan main HP, ini enggak. Kumpul main HP. Masya Allah. Terkadang tuh suami marah ketika ada istri di depan suami masih main HP. Boleh enggak dibanting HP-nya? Boleh. Dia yang beli, dia yang apa, boleh, udah, nggak usah dibeliin lagi istri model kayak gitu. Ya, nggak usah dibeliin lagi HP-HP yang kayak gitu. Kenapa? Syaitan, gitu. Jadi kalau setan temannya adalah setan, gitu. Tidak ada setan berkawan dengan malaikat, nggak ada. Setan berkawan dengan syaitan. Ya Allah, ini musibah besar zaman sekarang. Ini artinya kan apa yang dikatakan oleh Al-Habib Umar ini kan terjadi. Jadi zaman sekarang ini, zaman di mana Al-Habib Umar memberikan nasihat kepada kita adalah zamannya kita. Karena zamannya Habib Umar, Umarun hada, Habib Umarnya kita adalah zamannya kita sekarang. Ya, Umarun hada, Habib Umarnya kita ini adalah zaman kita sekarang. Jadi pas apa yang beliau nasihati kepada kita, karena kita sezaman dengan beliau. Alhamdulillah, kita diberikan nasihat besar dari beliau. Alhamdulillah, ini nikmat besar, gitu. Seringkali beliau mengatakan bahwa kalau misalnya orang saleh menjadikan HP itu untuk sarana ibadah. Ya, orang saleh, baik anak-anak saleh, HP dijadikan sarana untuk ibadah. Kalau perlu nggak perlu. Anak-anak kecil kok masih main HP, ya Allah. Baca Quran belum, hafal Quran belum, ngaji belum, apa semuanya. Allahu Akbar. Gitu. Jadi ini terkadang juga ada satu kekuatan orang tua untuk jangan memberikan HP kepada anak, gitu. Sampai pada akhirnya anak tersebut cinta mati kepada HP. Yang anak tempo dulu kalau ngaji cinta mati, Masya Allah. Sampai terkadang Al-Quran di atas dada mereka, ya. Hadis ada di atas dada mereka, kitab-kitab ada di atas dada mereka sambil tidur. Kita lihat anak-anak santri kita tempo-tempo dulu, sambil tidur sambil bawa kitab, gitu. Ya Allah, itu lihat anak yang saleh. Coba kalau kita lihat zaman sekarang, ketika mereka tidur bawa HP, kesana bawa HP, ini bagaimana ya Allah? Musibah besar jamaah sekalian. Musibah, gitu. Kita tidak tahu bahwa kita lagi digerogoti oleh mereka orang-orang kafir. Ya, kita tidak tahu dan kita tidak merasa. Yang harusnya dari mulai sekarang kita merasa. Nah ini di antara pertemuan dalam rumah tangga tersebut harus dibahas tentang model-model seperti itu. Suami membahas tentang HP, istri membahas tentang HP ketika satu pertemuan. Bagaimana nih Bu? Bagaimana nih Pak? Anak kita main HP mulu. Masya Allah, ngajinya jarang, apa semuanya.
Kalau dibangunin subuh kok susah banget, Masya Allah. Ditanya kepada misalnya ada anaknya yang besaran, misalnya kakak, Kak, kenapa Kak? Kok bangun subuh susah? Dik, kenapa Dik? Kok main HP mulu? Tanya seperti itu. Ada satu kejelasan apa sebabnya? Ya ini jalsah rahmah namanya. Jadi pertemuan yang penuh dengan rahmah, pertemuan yang penuh dengan kasih sayang. Ini tidak membuat celaka dalam rumah tangga. Kenapa? Ada satu keterus-terangan antara orang tua, antara suami, istri suami, anak dan orang tua. Ada satu keterus-terangan. Nikmat kalau begini jadinya. Tidak ada kedustaan. Diajarkan kejujuran dalam satu rumah tangga. Kan zaman sekarang banyak sekali kedustaan. Lah anak kecil sekarang punya HP, Masya Allah. Andaikan orang tua mau melihat, di situ ada buka sandi. Anak bayi punya HP, buka sandi. Hanya dia yang tahu. Astagfirullahaladzim. Bahkan terkadang nih anak-anak kita, walaupun dia usianya belasan tahun, misalnya 13, 14 tahunan, tetap nggak pakai sandi-sandian. Astagfirullah, ini pakai sandi lagi, kenapa? Kalau misalnya itu adalah kebenaran, nggak perlu dikata-kata sandi atau kata-kata kunci. Tidak. Ya, lihat di sini. Ini perlu sebuah ketegasan. Kenikmatan kalau begitu. Ini semuanya obat jamaah sekalian. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini obat karena betul-betul sesuai dengan zaman kita. Sesuai dengan zaman saya. Sesuai dengan zaman semua jamaah yang menyaksikan acara ini. Sesuai, alhamdulillah. Seharusnya kita bersyukur dinasihati oleh Al-Habib Umar, alhamdulillah. Seharusnya kita berterima kasih dengan beliau, bukan malah marah. Ketika kita dinasihati oleh mereka para ulama-ulama saleh, bukan malah marah. Gitu. Kullu hadhil ma'ani, arti-arti ini semuanya ketika ada satu perpaduan suami istri, orang tua, anak orang tua, kemudian keluarga-keluarga yang ikut dalam satu pertemuan tersebut, itu yastaguna min khilali jalsatim, satu sama lain saling memberikan satu kekuatan, memberikan respon dalam pertemuan mereka. Kasih respon. Oh ini bagus, ini tidak bagus. Ini bagus, ini tidak bagus. Kan pertemuan santai. Kalau tadi dikatakan di waktunya duha, taruh setengah jam sambil ngopi. Tapi nggak pakai temennya ngopi. Ya, nggak perlu ngerokok, nggak ngopi. Ngopi, Masya Allah, ngopi atau makanan-makanan ringan. Di situ makanan ringan, ngobrol santai, Masya Allah. Kan ini kenikmatan besar jamaah sekalian. Yang ini rupa-rupanya andaikan kita lihat dalam kehidupan kita tidak ada. Berarti kan perlu kita perbaiki ini. Ya, kita perlu perbaiki. Berarti di sini ada kurangnya dalam rumah tangga. Sesibuk apapun suami wajib ada duduk-duduk dengan anak dan istrinya. Wajib ada duduk-duduknya. Kalau misalnya dikatakan saya capek untuk mencari rezeki, kan rezeki buat siapa kalau pada akhirnya tidak buat suami dan anak? Karena akhirnya kembali kepada anak dan istri. Ya, buat anak dan istri, buat siapa lagi memang? Kalau misalnya itu semuanya dijadikan kesibukan, salah. Karena pendekatan orang tua kepada anak merupakan sebuah keniscayaan. Kedekatan orang anak, Masya Allah, sebuah keniscayaan. Kalau dikatakan semuanya juga sibuk, siapa yang tidak sibuk? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang super sibuk, tapi betapa beliau dengan anak dan istrinya, betapa beliau dengan cucu-cucu beliau dekat. Dengan sahabat beliau selalu ada waktu. Terlihat, kita lihat mereka para imam-imam besar kita, Al-Imam Abu Hanifahnya kita, Al-Imam Maliknya kita, Al-Imam Syafi'inya kita, Al-Imam Ahmad bin Hanbalnya kita. Semuanya mereka super sibuk, tapi tetap mereka menjadikan anak dan istrinya nomor satu untuk duduk-duduk bersama dengan mereka. Mereka sibuk dakwah. Kita lihat Al-Habib Umar, sibuknya luar biasa dalam dakwah, tapi sesibuk-sibuknya beliau tetap menjadikan waktu khusus buat anak dan istri. Bahkan ada satu waktu-waktu khusus ketika orang tuanya masih ada, ibu beliau masih ada, beliau selalu ke rumah ibunya. Dan beliau yang membikinkan kopi. Kopi yang belum jadi, kemudian beliau buka. Kemudian beliau tumbuk. Ya, kemudian beliau masak.
campur pakai gula sedikit. Itu beliau sendiri yang membikin tuh Al-Habib Umar. Buka pecinya, buka jubahnya, buka imamahnya, pakai peci maksudnya, buka imamahnya, buka jubah santai, beliau di hadapan ibunya, dikhususkan. Walaupun ketika itu sesibuk-sibuknya beliau, tetap beliau khususkan itu khusus untuk ibunya. Tidak buat istrinya, tidak buat anaknya, tidak, itu ketika itu khusus untuk ibunya. Khusus ngobrol santai. Ini ada harus, ketika itu anak pun seperti itu. Sesibuk-sibuknya anak, tetap harus ada waktu buat orang tua. Orang tua bakal selalu menunggu kehadiran sang anak. Selalu, sesibuk apapun orang tua, ya Allah, waktu perang sekalipun orang tua tetap menunggu kedatangan sang anak, apalagi zaman yang dalam keadaan aman seperti sekarang ini. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Bu, sibuk apaan? Pak, sibuk apaan? Tidak pantas anak berkata kepada kedua orang tuanya dengan kata-kata sibuk. Faya'rifuna anna hunaka man yahtammu bihim. Kemudian mereka tahu bahwa di sana ada orang yang mempedulikan urusan mereka. Jadi anak tahu bahwa orang tua peduli kepada mereka. Istri tahu bahwa suami peduli sama emaknya, sama istri tersebut. Kemudian satu sama lain, keluarga-keluarga yang lain satu sama lain saling peduli. Tahu. Jadi bagaimana mungkin ada kekerasan dalam rumah tangga? Bagaimana mungkin ada persengketaan dalam satu rumah tangga? Bagaimana mungkin keluarga besar bakal menjadi berantem kalau modelnya seperti itu? Jauh dari berantem, jauh dari permasalahan besar. Apalagi sih satu sama lain main golok, waduh, berantem. Oh, buka golok semuanya, buka keris semuanya, oh buka senjata semuanya, saling bunuh-bunuhan. Oh, jauh. Kenapa? Yang andaikan ada masalahnya saja dihilangkan, bagaimana tidak ada masalah? Ini nikmat sekalian. Ini rumah tangga yang nikmat. Makanya kalau misalnya kita mengikuti perjalanan mereka kaum solihin, selalu bakal benar. Ini dia. Kenapa harus dijadikan satu momok perjalanan mereka kaum solihin? Ini perjalanan yang benar. Ikuti. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita masih terus berkiblat kepada mereka orang-orang saleh, jamaah sekalian. Sepintar apapun kita, walaupun dia adalah seorang profesor yang mempunyai karya besar, imam besar, ulama besar, pejabat besar, kaya besar, tapi satu perjalanan dia harus mengikuti perjalanan orang-orang terdahulu yang sukses dalam perjalanan mereka. Siapa? As-salafun as-salihun. Siapa mereka? Para ulama-ulama kita saleh. Wa ana wara'um aidan rahmatan wa hananan wa hirsan 'alaihim, dan bahkan di belakang mereka tahu ada satu rahmah, ada satu kelembutan, ada satu kepedulian di antara mereka. Yang tadinya hidupnya individualis, kita lihat, kalau kita lihat di komplek-komplek, lihat hidup mereka menyendiri. Bahkan terkadang andaikan mereka meninggal dunia saja, tetangga sampingnya tidak tahu. Astaghfirullahaladzim. Ini musibah kalau misalnya ada anak tidak dinasihati sama orang tuanya kemudian melawan. Musibah. Bisa jadi karena memang tidak ada satu pendekatan antara anak dengan orang tua atau orang tua dengan anak. Misal, ini lihat dalam satu rumah tangga, ini lihat. Ini zaman sekarang yang tinggal di komplek atau bahkan di perkampungan. Ya Allah, mereka hidup dengan sendirinya. Walaupun si rumah besar, di dalamnya bahkan ada persinggahan pesawat terbang. Masya Allah, saking hebatnya. Ada kolam renang. Lah di dalam rumahnya ada laut. Astagfirullah. Hebat banget. Di dalam rumahnya ada sungai. Di dalam rumahnya ada kali. Allahu Akbar. Tapi dia tidak bersosialisasi dengan tetangga. Kalau lagi ngaji nggak pernah hadir ngaji. Kalau sholat berjamaah tidak pernah hadir sholat berjamaah. Nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke musola, nggak pernah ke majelis salim, nggak pernah nyampur kepada mereka para ulama. Apakah mereka yang disebut dengan hidup yang hakiki? Sungguh mereka mendambakan hidup yang hakiki, tapi mereka terlebur dengan maksiat, terlebur dengan satu ketakutan. Waduh, kalau saya bertetangga, nanti duit saya diambil sama tetangga tuh, lihat. Oh, nanti kalau saya bertetangga, ini penyakit yang ada di dalam diri manusia, penyakit besar yang harusnya diobati.
Di antara cara mengobatinya apa? Berkumpul. Makanya ada satu jasa. Ini kan apapun permasalahan, kalau sudah berkumpul, hilang permasalahan tersebut. Ada jalan keluarnya. Mereka yakin tidak bakal ada satu perkumpulan. Andaikan ada perkumpulan pesta, yang pestanya adalah maksiat, yang di situ ada minuman keras, yang di situ ada dansa, yang di situ ada joget, yang di situ ada wanita-wanita telanjang, yang di situ ada musik-musik yang haram. Naudzubillah min dzalik. Pesta. Bagaimana mendatangkan rahmat? Allahu Akbar. Majlis tidak pernah mereka adakan, boro-boro. Hadir ke majlis saja tidak pernah, bagaimana mengadakan majlis? Sekali mengadakan pesta, sekali mengadakan pertemuan sesama mereka saja, kaum Gen Z, kaum orang kaya, kaum selebriti katanya. Astagfirullahaladzim. Sungguh mereka pala kebingungan. Semakin tinggi ekonomi mereka, semakin mereka buntu untuk menjalankan kehidupan. Makanya mereka banyak akhirnya minuman, obat. Akhirnya naudzubillah min dzalik, ngobat, minuman keras. Akhirnya free sex. Akhirnya naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena mereka buntu. Bisa jadi kehidupan mereka luar biasa, hebat, kaum selebriti, kaum hebat, orang-orang kaya, orang-orang kelas atas, tapi mereka tidak merasakan sebuah kenikmatan hidup. Naudzubillah min dzalik. Suami sibuk kerja, istri selingkuh. Banyak gak? Banyak. Istri selingkuh. Makanya akhirnya di antara perceraiannya gara-gara apa? Selingkuh. Sampai anak kecil pun tahu, ente gara-gara cerai, gara-gara selingkuh. Gak benar, karena selingkuh. Naudzubillahi min dzalik. Suami nggak ada, istri chattingan dengan laki-laki lain. Ini awal dari sebuah perselingkuhan nih jamaah. Ya jamaah. Awal dari sebuah perselingkuhan besar dari yang kecil. Istri chattingan kepada laki-laki lain. Chattingan lagi. Udah gitu dia nyari semuanya. Akhirnya suami dijelek-jelekin. Akhirnya tuh laki hidungnya belang lagi. Bener, suami kamu nggak bener, cerai aja kamu. Nanti kan saya yang masuk, masya Allah. Tuh lihat, naudzubillah min dzalik. Dan itu banyak sekali jamaah sekalian. Walaupun sesuatu yang tidak penting, yang nggak perlu, haram. Istri chattingan kepada laki-laki lain, haram. Makanya kesian nih mereka para ulama-ulama menanggapi hal-hal seperti ini, masya Allah. Harus dengan rahmah buat mereka. Ucapan-ucapan saya sekarang ini, masya Allah, ini ucapan-ucapan kekinian yang sudah dinasihati oleh Habib Umar dan semuanya udah ada jalan keluarnya. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah. Jadi mudah-mudahan nih perempuan-perempuan wabil khusus yang sudah mendengarkan nasihat ini, stop dari chattingan kepada laki-laki lain. Jangan. Hatta masalah nggak perlu. Gitu. Kalau statusnya gadis nggak ada masalah. Emang dia lagi nyari apa? Nyari pasangan, gitu. Atau dia janda, boleh, nggak ada masalah. Gitu. Emang tujuannya untuk cari juga pasangan, nggak ada masalah. Bismillah. Itu pun dengan cara yang baik. Hati-hati nih. Setan selalu bakal mengelabui kita. Gitu, di sana dan di sini. Katanya dengan tujuan dakwah, bukan dakwah. Itu syahwat. Tadi kan saya katakan, berapa banyak perselingkuhan lantaran istri coba-coba chattingan kepada laki-laki lain. Mulai. Awalnya sih nggak ada permasalahan rumah tangga yang diungkapkan, masalah santai. Akhirnya masuk blok. Akhirnya jelek-jelekin suaminya, blok. Ditanggapi dengan laki-laki lain, blok. Terus akhirnya cerai. Atau bahkan sebelum cerai dia selingkuh dulu. Na'udzubillah, na'udzubillah. Jadi ya Allah, musibah. Sebabnya banyak. Dan di antara penyebabnya itu di mana tidak ada komunikasi antara suami dan istri.
Gitu. Jadi ini memang perlu komunikasi. Makanya sering diajarkan, jangan suami saja yang ikut ngaji, istri juga ikut ngaji. Karena istri itu kalau misalnya dia udah ngaco, Masya Allah. Makanya dalam bahasa Betawi kenapa disebut dengan perempuan mempunyai dua mulut kayak begitu. Ngaco mulu. Ngaco mulu, Masya Allah. Walaupun tuh dia udah ngaji, banyak ngaconya. Kalau perempuan udah banyak ngaji aja, banyak ngaconya, bagaimana perempuan yang tidak ngaji, dia merasa baik. Ya Allah, orang yang merasa baik adalah orang yang tidak baik. Salah saya apa? Oh, padahal dia salahnya banyak. Astagfirullah. Saya apa? Oh, berarti saya selama ini tidak benar. Orang yang merasa benar itu adalah orang yang tidak benar. Man alima annahu qad alim, annahu qad jahil. Barang siapa yang tahu bahwa dirinya dia udah tahu, sungguh dia adalah bodoh. Sungguh dia adalah bodoh. Bodoh secara hakiki dia merasa bahwa dirinya tahu, padahal dirinya tidak tahu. Sungguh dia tidak mengetahui sedikit pun. Gitu. Ya Allah, dia mengaku bahwa dirinya salihah. Saya kan selama ini saya benar, gitu. Dinasihatin sama suami, gitu. Perempuan salihah, perempuan yang ngaji. Perempuan, oh berarti saya selama ini nggak benar dong? Emang nggak benar. Mana ada orang yang benar meninggalkan pengajian? Karena orang yang ngaji tanda orang yang benar. Walaupun orang yang benar, walaupun persyaratan orang benar itu adalah ngaji, benar. Dan tidak juga orang yang ngaji adalah benar, benar juga. Tidak juga orang yang ngaji adalah benar, tetapi persyaratan orang benar adalah ngaji. Benar. Tidak setiap orang yang berjilbab itu adalah salihah. Tapi persyaratan perempuan salihah berjilbab. Kenapa? Dia menutupi aurat. Kan ada orang mengatakan, buat apa tuh dia perempuan pakai jilbab tapi mulutnya jahil? Masih mending daripada orang yang tidak pakai jilbab mulutnya jahil. Memang betul. Orang yang pakai jilbab belum tentu salihah. Tapi persyaratan salihah adalah jilbab, kan nutup aurat. Sama. Tidak setiap orang yang ngaji itu adalah benar, tapi persyaratan orang yang benar adalah ngaji. Dalam bahasa Jawanya ngaji diri. Artinya ngaji diri, introspeksi diri. Kalau misalnya dia tidak berguru, bagaimana dia bakal mungkin menggurui anak-anaknya? Kalau dia tidak berguru, kalau dia tidak mempunyai ilmu, bagaimana mungkin dia transfer ilmu kepada anak-anaknya? Yang ada adalah kosong. Kekosongan tidak bisa transfer. Kita mau transfer uang kepada orang, sementara di rekening kita kosong. Bisa nggak? Nggak bisa. Bagaimana mungkin kita transfer ilmu kalau kita tidak punya ilmu? Bagaimana mungkin kita bakal nasihati diri kita kalau kita sendiri tidak mempunyai ilmu? Minimal kita nasihati diri kita. An-nasih li nafsi, memberikan nasihat kepada dirinya sendiri. Dan itu perlu dengan satu keilmuan dan ngaji. Jadi selagi seseorang berada di dalam satu jasa, satu obrolan dalam rumah tangga, insya Allah baik. Insya Allah baik. Gitu. Orang yang mau bersatu, dia selalu berkumpul. Ingat, persatuan dilandasi dari satu perkumpulan. Makanya umat Islam, kalau mereka tidak mau berkumpul, tunggu kehancurannya. Umat Islam kalau tidak mau bersatu dalam pengajian, tunggu kehancuran dalam satu kampung tersebut. Karena kekuatan persatuan itu dari satu perkumpulan. Kita lihat dari zaman dahulu. Seringkali Al-Habib Umar memberikan wawasan kepada kita, umat Islam Indonesia, dengan wawasan Wali Songo. Ini Al-Habib Umar sendiri. Baik beliau di Darul Mustafa, baik beliau di luar Darul Mustafa, di kota Tarim atau di Hadramaut atau secara umum di Yaman, atau di Indonesia beliau atau di negeri lain, yang terkadang beliau memberikan contoh Wali Songo, wali-wali yang 9 yang ada di negara kita, betapa persatuan mereka para Wali Songo, dan persatuan Wali Songo dengan murid-muridnya, persatuan Wali Songo dengan keluarganya, itu semuanya dijadikan di antara acuan dakwahnya Al-Habib Umar. Akhirnya tuh lihat, umat Islam Indonesia bisa menjadi berkah dan bahkan bisa menjadi terbanyak di alam dunia
Kan di antara sebabnya apa? Dengan berkahnya mereka para wali songo. Awalnya apa? Satu perkumpulan. Satu masyarakat biasa berkumpul, yang kaya, yang miskin jadi satu. Ini zaman sekarang Masya Allah. Orang kaya kalau disuruh ngaji, alasannya apa? Sibuk, meeting. Ya Allah, makanya kalau lagi ngaji, tinggalkan main HP. Ini kalau lagi ngaji, tinggalkan main HP. Kalau lagi ngaji main HP, bagaimana dia nggak ngaji? Allah Akbar, tinggalkan HP dulu. Ini pembahasan. Makanya tadi kan saya udah bilang, kalau lagi berkumpul tinggalkan HP, tinggalkan. Kenapa? Nggak ada satu kesimpulan, yang nyata nanti. Lagi berkumpul dia main HP. Lagi rapat misalnya, rapat keluarga, satu main HP. Padahal lagi membahas satu permasalahan. Akhirnya dia bingung sendiri. Bahas apa ya? Astagfirullahaladzim. Ini yang lebih lucu. Teman dengan teman mau berjumpa. Kumpul yuk? Iya kumpul. Giliran udah kumpul dia satu sama lain main HP. Astagfirullah. Ini bukan kumpul. Zahirnya kumpul, batinnya tidak kumpul kalau begini jadinya. Sering gak kita lihat kayak gitu? Ya Allah, udah janji, giliran udah ketemu di satu tempat, kita asik main HP, dia asik main HP. La ilaha illallah. Dengan dunianya. Gak kumpul namanya. Namanya tidak kumpul. Sementara mereka para awliya Allah, wali-wali songo kita tempo dahulu, tidak adanya HP, tapi hatinya mereka berkumpul. Hatinya mereka berkumpul, ya Allah. Mereka para awliya Allah, zaman-zaman dulu tidak ada sarana dan prasarana seperti zaman sekarang, tapi hati mereka kumpul. Tapi zaman sekarang, Masya Allah, alat telekomunikasi, alat komunikasi, HP kita, semua yang kita miliki lengkap, tapi hati kita tidak berkumpul. Ini kalau misalnya tidak kita mau mengambil sikap untuk diri kita, untuk keluarga kita, tunggu akan kehancuran. Ya. Al-ma'na mutsalis as-suhbah. Yang ketiga nih, satu pendekatan kepada anak. As-suhbah, pendekatan. Perlu orang tua mendekati anak, perlu. Kira-kira nih anak kalau misalnya disuruh ngaji kok susah banget ya. Disuruh sholat berjamaah kok susah banget ya. Kalau dibangunin sholat subuh susahnya luar biasa. Ada apa? Ajak ngobrol. Ya, ajak ngobrol. Di mana? Tempat satu di mana meningkatkan daya pemahaman anak tersebut. Boleh. Satu waktu makan di satu tempat, ngobrol sambil ngeteh, sambil ngopi. Ngobrol, nah ada apa sih ya? Sambil bercanda. Ada apa? Kok dibangunin sholat subuh kok susah? Nah, ada apa? Kalau disuruh ini dan ini kok susah? Tapi kalau misalnya ada suara HP, langsung buru-buru bangun. Tapi kalau misalnya ada sinyal dari bapak dan dari ibu, sedikit pun nggak mau bangun. Ada apa? Ada apa nih? Ini kan terkadang nih, coba lihat anak-anak kaum muslimin. Anak-anak kaum muslimin, nggak usah kita lihat anak-anak mereka orang-orang kafir. Anak-anak mereka kaum muslimin kalau mendengarkan HP, walaupun dia dalam keadaan tidur senyap, bangun untuk cuma sekedar dari siapa nih? Tahu-taunya dikerjain. Anda mendapatkan 1 miliar. Udah gitu dia girang lagi. Waduh, girang. Nomor dibohongin dia. Astagfirullahaladzim. Zaman sekarang masih percaya dengan model seperti itu. Nauzubillahimin. Dan kecuali kalau zaman awalnya ada HP, mungkin kita Allahu Akbar, nggak ngerti HP dikerjain kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Mungkin, tapi zaman sekarang gitu, manipulasi uang, kedustaan di sana sini banyak merebak, Masya Allah. Ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan Allah sadarkan kita, keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita, keluarga-keluarga kita, semuanya tersadarkan, gitu. Dan tidak mereka asik dengan HP mereka, gitu. Sumayati ta'akkudu min ahadil ma'alimil muhimmati min ma'alimi tarbiyati al-qawimah wa hiya suhbah. Kemudian datang di sini yang sangat kuat dari salah satu lambang yang sangat penting
Di antara lambang pendidikan yang kuat itu adalah pendekatan. Pendekatan. Fasuhbatu min a'zamil mu'athirati alaih, maka pendekatan di antara seagung-agung sesuatu yang memberikan dampak. Ini anak susah, tapi kita deketin. Tetangga susah, kita deketin. Masyarakat susah, kita deketin. Pendekatan. Makanya Rasulullah pendekatannya kepada mereka, para sahabat, sangat-sangat ulung. Pendekatan batin, pendekatan zahir, yang kemudian diperankan pula oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ulung mereka untuk mendekatkan sahabat-sahabat yang butuh, sahabat-sahabat yang miskin, sahabat-sahabat yang mempunyai masalah. Masya Allah. Dan mereka tidak jarang untuk bahkan masuk dalam memberikan motivasi kepada mereka sahabat yang lain, bahkan membantu habis-habisan. Pendekatan. Jadi ketika kita mau mendekati kepada anak, jangan tanggung-tanggung. Kita mau mendekati kepada jamaah, jangan tanggung-tanggung. Kita mau mendekati kepada masyarakat, jangan tanggung-tanggung. Ibarat kalau mandi, mandi yang benar. Jangan mandi kalau dalam istilah kita mandi koboi. Setengah mandi, yang atas enggak, misalnya. Itu mandi koboi misalnya. Kalau udah mandi, mandi semuanya. Ibarat kalau misalnya ada orang mandi di sungai, mandi semuanya. Nah, kita kalau misalnya mau deketin orang, deketin. Bagaimana ceritanya itu orang agar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Nggak ada masalah, duit yang kita miliki kita keluarin. Kalau itu untuk orang lain, bagaimana untuk keluarga? Lihat, itu untuk orang lain, itu untuk jamaah, itu untuk masyarakat umum. Kita berkorban untuk ini dan itu, ini dan itu, ini dan itu, harta, semuanya kita keluarkan, bahkan capeknya kita, waktunya kita. Bagaimana buat keluarga? Ya, bagaimana itu adalah untuk keluarga, yang keluarga itu adalah darah dagingnya dia sendiri. Ini pemahaman kita masih pada banyak rancuhnya jamaah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak rancuh. Jadi mau mendekati orang tapi dia enggak mau berkorban. Pengorbanan merupakan sebuah kewajiban. Dan pengorbanan bukan cuma sekedar ilmu yang dia korbankan, harta. Jangan gampang untuk mengatakan, oh tuh orang ngamen mulu, nanti udah ngasih belum ke pengamen? Oh tuh orang, ya Allah. Kan kita lihat terkadang ada di pengkolan-pengkolan jalan, ada tuh laki-laki dibuka bajunya kemudian dicat atau dipilok dengan warna apa tuh? Warna silver misalnya. Jangan kita anggap negatif. Bisa jadi karena mereka lagi nyari duit. Nah, kita mau berkorban kah? Kasih duit. Ekonominya bagaimana? Kita tanya ekonominya. Bahkan terkadang yang kita lihat ada usia 12-13 tahun. Dicat semua tubuhnya, dia sendiri nangis, kenapa? Kepanasan. Tapi karena lantaran ekonomi, harusnya kita sadar jamaah sekalian, jangan langsung mengecap seseorang, menghukum seseorang. Kita diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penasehat, untuk dai, bukan jadi hakim. Kalau hakim gampang banget kita nilai, ini benar, ini salah, ini enggak. Kita diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk mengajak kebaikan. Ajak kebaikan. Kalau itu adalah simbol dalam hidup kita, siapapun yang ada di hadapan kita itu adalah dakwah. Hatta dia adalah orang kafir, itu adalah dakwah untuk kita ajak ke dalam ajaran yang suci kita, ajaran yang benar kita, Islam namanya. Nah ini, kalau kita mempunyai satu kekuatan besar di dalam keyakinan kita. Faba'dhu min khilalil madarisi, sebagian mereka dari arah sekolah diajak ngobrol nih sekolah. Wa ba'dhu min khilali awqati ma ba'dal 'asr, sebagian mereka juga di antara waktu-waktu antara asar, setelah asar. Wa ba'dhu min khilali awqati ba'dal maghrib, atau setelah maghrib, wal isya atau setelah isya. Wa ta'arrafu bi'anasir afsadu kullama banatul usrah, dan satu sama lain saling memahami unsur-unsur yang merusak apa yang sudah dibina oleh rumah tangga. Rumah tangga bisa menjadi rusak nih gara-gara ini. Harus tahu kita.
sehebat apapun rumah tangga, tapi kalau sudah ada unsur perusaknya, waduh, udah repot nih. Unsur perusaknya itu diantaranya tadi, satu sama lain saling sibuk, satu sama lain saling menyatakan dirinya benar, sama lain tidak ada komunikasi, satu sama lain merasa tidak diganggu dengan yang lain. Astagfirullah, tidak boleh diganggu kehidupannya dengan yang lain. Ini perusak. Nah, bagaimana ceritanya? Berkumpul, jalsah. Faqattabnil usratul li'iddati sinina. Bahkan terkadang satu rumah tangga sudah terbentuk tahunan sudah. Cerai. Sudah membentuk rumah tangga 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kan prosesnya panjang jemaah. Suami sudah lama dengan istri 4 tahun, cerai. Suami dengan istri sudah 10 tahun cerai. Suami dan istri 20 tahun cerai. Ada bahkan 30 tahun, ada bahkan 40 tahun, ada bahkan terkadang udah mau sakaratul maut cerai. Astagfirullah. Na'udzubillah min dzalik. Kakek dan nenek yang dikit lagi habis dia mengatakan cerai, sakaratul maut. Begitu juga istrinya. Suaminya habis ngatain cerai, naudzubillah min dzalik, kepada istrinya karena memang saking tuanya kekuatan cerai misalnya. Sakaratul maut. Istrinya dengar kayak gitu, sakaratul maut juga. Akhirnya mati dalam keadaan cerai. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah, tuh lihat. Tuh lihat nih jamaah, karena mereka menganggap remeh dalam urusan rumah tangga. Gitu. Kalau istri sudah tidak mau mendengar nasihat dari suami, dia mau mendengarkan nasihat mana? Sementara suami itu adalah surganya dia, tidak ada yang lain. Walaupun tuh ada ulama lain, ada wali yang lain, tetap surganya sang istri suaminya, dan suami yang soleh otomatis. Ya, surganya sang istri adalah suaminya dan suami yang soleh. Kalau yang suami yang tidak soleh, bagaimana mau disebut dengan surga? Nauzubillah min dzalik. Suami tidak sholat, suami tidak ngaji, suami tidak zikir, suami bagaimana disebut dengan surga? Kotoran, kotor, nggak ngaji, nggak sholat, kotor kalau begitu jadinya, gitu. Nah, yang seperti ini dilematis buat sang istri, gitu. Jadi kata-kata yang baik saja yang diikuti oleh sang istri. Kalau kata-kata yang buruk tidak boleh diikuti. Naudzubillah min dzalik. Ya jamaah sekalian. Jadi perlu kita camkan di sini. Kerusakan besar dalam rumah tangga itu tadi dikatakan perselingkuhan. Naudzubillah min dzalik. Dan kalau sudah ada satu perselingkuhan, nanti biasanya anak bakal mengikuti tanpa sadar. Anak mengikuti. Nanti anak tumbuh besar, akhirnya dia selingkuh. Tanpa disadari lagi, cucunya lagi terus. Akhirnya satu rumah tangga penuh dalam sebuah perselingkuhan. Karena mulai dari awal. Kalau awal sudah dimulai, akan ada nomor berikutnya. Nomor 2 lantaran ada nomor 1. Nomor 3 lantaran ada nomor 1 dan nomor 2. Begitulah seterusnya. Lantaran ada nomor karena dimulai dari nomor 1. Gitu. Selingkuh. Naudzubillah min dzalik. Maksiat. Mulai maksiat berketerusan. Karena orang terkadang kalau udah mulai maksiat, dia merasa benar sendiri. Tuh lihat, orang kalau udah mulai tenggelam dengan maksiat, dia merasa benar sendiri. Dinasihatin pun dia tidak ada manfaatnya. Di apapun dia udah nggak terima semuanya. Bagaimana kalau lihat perempuan-perempuan kita asik dengan laki-laki lain, kesana dan kesini, ngopi kok kesana dan kesini. Yang lebih lucu, masalah kerjaan dibuat ngopi dengan laki-laki lain. Sono lagi kesini, astagfirullahaladzim. Kemana? Urusan kerja kok seperti ini, naudzubillah min dzalik. Dan ini banyak, naudzubillah min dzalik. Ya Allah, selamatkan umat Islam ya Allah. Dengan lantaran apa? Pekerjaan. Di luar pekerjaan kita lihat banyak nih jamaah sekalian. Padahal di luar pekerjaan, pendekatan antara laki dan perempuan. Padahal itu urusan bisnis. Bisnis kok sampai ke coffee shop.
Bisnis kok sampai ke hotel, bisnis kok sampai ini, naudzubillah min dzalik. Ini tidak masuk dalam akal pikiran. Walaupun itu disertai dengan perempuan yang lain. Tapi kalau sudah dengan laki-laki yang lain, ini syariat kita tidak menerima jamaah sekalian. Carilah rezeki yang halal. Rezeki yang halal adalah rezeki yang dibenarkan lewat syariat kita. Syariat baginda Nabi besar Muhammad yang dicari dengan yang benar. Kalau model seperti itu bagaimana disebut dengan rezeki yang halal? Kalau dicari dengan pendekatan laki dan perempuan, bagaimana disebut dengan halal? Ya, bagaimana disebut dengan halal? Na'udzubillah min dzalik. Itu bisa jadi karena memang dalam rumah tangganya tidak ada konsep apa yang telah dikonsepkan oleh Habib Umar tadi. Tidak ada jalsa. Tidak ada jalsa. Orang tuanya tidak peduli kepada pendekatan anaknya. Ya Allah, puluhan tahun keluarga tidak pernah mengadakan makan bareng. Puluhan tahun. Sebagian masyarakat kaum muslimin tidak pernah merasakan asiknya makan bareng, ngeteh bareng dengan keluarganya, ngopi bareng dengan keluarganya. Astagfirullahaladzim. Ini kiamat sebelum kiamat. Gargamatil kiamat. Sungguh terjadi kiamat sudah. Qabla kiamatil kubra. Sebelum datangnya kiamat besar. Faqad tabnil usratu li'iddati sinina ba'dal qiyami fi hadzal waladi. Sungguh keluarga tercipta beberapa tahun dari sebahagian kekuatan dalam mendidik anak ini. Fahdimur rufaqa. Kemudian teman-temannya merusak. Teman-teman anak tersebut merusak. Orang tua mendidik anaknya sekolah, pesantren, sampai bahkan perguruan tinggi. Akhirnya anak tersebut salah pergaulan, rusak. Banyak gak? Padahal belasan tahun anak tersebut dididik di sekolah, di pesantren, di majelis taklim kuat. Salah pergaulan. Padahal pergaulan cuma 1 hari, hancur berantakan. Fayadimur rufaga'u wal agran. Maka teman-temannya, sahabat-sahabatnya merusak dia, membinasakan dia. Kulama banathul usratu fi ayyamin galilatin. Apa yang sudah dibina dalam satu tatanan rumah tangga dengan hari-hari yang sedikit, dia berjumpa 1 hari merusak belasan tahun, merusak puluhan tahun. Puluhan tahun sudah terbina, dia salah berkawan. Tahu-tahu dia punya temannya nggak benar, dia punya pacarnya nggak benar. Naudzubillah min dzalik. Mempunyai pacarnya nggak benar, akhirnya naudzubillah min dzalik rusak. Ini yang sudah dilakukan dan sudah banyak terjadi. Naudzubillah, teman naudzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dan kita tersadarkan, terinsafkan untuk selalu memperbaiki umat, untuk selalu menjadikan teladan kita adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah wal qabul wa tamam bi Rasulillah hadrati sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahil ghafuri lil 'amdi dzil ghururi wal farti fil umuri wa hamagatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji mama wa li anbiya khitama wa ala al-alil kirami was-sabbi kan-nujumi fi qudwatil marami lil-urbi wal-a'jami. Ya Rabbana i'tarafna bi'annana i'tarafna wa innana asrafna wa 'alana ashrafna fatub 'alaina tawbah tawsil kull hawma wastur lana al-'awrati
واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طرف الصحب والحمد لله في البدء والتناهي.